Hey everyone, it's Agatha Chelsea and welcome back to Safe Space Podcast. Hari ini aku kedatangan guest yang mungkin kalau di channel sebelah biasanya jadi interviewer ya, jadi podcasternya. Ada Galuh Indonesian Idol. Tepuk tangan, ini ada 1.000 orang di studio, tolong. Coba tolong editor ada suara gemuruh ya, gemuruh. Udah tahu banget ya. Aduh, apa kabarnya Kak Galuh? Baik dong, alhamdulillah. Aku maunya kakak apa Galuh aja? Galuh aja. Seriously, kita seumuran apa enggak sih? Kakak apa yang Aku 97. Kakak berarti? Aku Galuh aja. Hah, kenapa? Galuh aja, karena aku pengen terlihat muda. Biar kayak seangkatan gitu ya? Iya, seangkatan kan, gitu. kita kan seangkatan banget. Genzet banget gitu Iya, ya? bestie kan. Bestie banget, oke. Bestie. Galuh aja ya. Jadi sebenarnya kalau aku tau Galuh ini aneh banget, biasa kakak panggilnya. Aku tahu pertama kali banget tuh pas aku lagi scroll TikTok, terus lihat di FYP ada video Galuh lagi audisi Indonesian Idol. Terus tangannya dicium sama Dikta, sama Kak Dikta. Ini cium. Gimana, apakah masih bergetar ininya? Masih berdenyut? Masih kesedot nih tangan gue ke dalam kebetulan. Ini kerasa banget ya getaran-getaran Kak Dikta sampai sekarang. Udah dicium, dipeluk ya kan. Oh my god, itu gimana ceritanya sih bisa sampai dicium gitu? Sebenarnya awalnya dipeluk dulu. Oh, dipeluk dulu. Awalnya dipeluk dulu. Pas lagi audisi itu gue nyanyi tiba-tiba kok dia kayak sini gitu. Padahal aku cuman pengen jadi kucingnya Kak Dikta. Oh, sebatas kucing aja nggak Iya, apa-apa. kucing. Ternyata ya kucing kan bisa dipeluk ya kan. Iya. Disayang, dielus mungkin gitu. Terus akhirnya dibilang sini peluk dulu gitu. Bukan aku yang minta. Oh, malah dia yang menawarkan. Oh my god, itu pas nyanyi lagu apa tuh? Itu lagu Unholy. Oh, Unholy. Unholy-nya Sam Smith. Oh, I see. Iya. Tiba-tiba dia inisiatif pengen. Iya, terus kata dia, ini Galuh lucu juga ya gitu. Akhirnya sini peluk dulu. Terus itu gimana tuh perasaannya pas dipeluk? Apa yang kayak pertama kali terpikiran? Kayak aku tuh drain banget, langsung kayak lemes gitu. Tapi kan harus stay cool ya. Oh iya. Kamera di mana-mana ya kan. Jadi Gak bisa gitu. Akhirnya aku diam kayak thank you Kak, thank you gitu. Aku gak bisa berkata-kata, tapi saya dalam hati meleot gitu ya. Meleot. Terus aku sih dalam hati gini, aku yakin ditayangin nih, pasti ditayangin. bukan gimana pasti kayak ditayangin nih, gue fix ditayangin. Tayangin, bodo amat gitu. Oh, iya, yang penting tayangin lah. Yang penting tayangin. Oh, iya. Tapi komentar netizen gimana tuh pas kayak video itu? Komentar netizen untungnya pada saat itu positif. Oh, positif. Malah kayak aduh, tahu gitu gue yang jadi kucingnya Kak Dikta gitu. Karena mungkin menurut mereka Galuh ini beruntung. I see. Gitu. Cuma berarti nggak banyak, atau ada juga yang kayak ngejudge gitu atau enggak? Kalau pada saat itu enggak. Pada saat itu enggak. Oke. Karena mungkin baru audisi juga kali ya, jadi lebih positif aja komentarnya. Dan mungkin aku kalau misalnya dia di depan panggung tuh aku selalu terlihat ceria. Iya, itu juga yang aku notice sih. Kayak maksudnya even kamu nyanyi lagu galau, gimana juga kelihatannya tetap masih energi, kayak menolak kegalauan, kayak what is galau sih? It's not me gitu. Iya, walaupun kayak, aku galau terus tapi kayak tetap happy gitu ya. Gak boleh. Terus aku dengar katanya sebelum kamu idol tuh kamu aktif di band gitu ya. Apa sih nama bandnya? Dulu aku tuh punya banyak band. Oh, oke. Iya. Jadi dulu aku punya band itu dari SMP. Namanya Wish Band. Aduh, sampai ada di YouTube, guys. Oh iya, Wish. Udah bikin apa namanya, video klip gitu. Oh, serius? Serius. Kenapa namanya Wish Band? Ya? Gak tahu, karena aku direkrut sih. Jadi udah ada ada. Terus aku ngeganti vokalis yang lama. Oke. Itu gara-gara drummernya dulu satu SMP sama aku. Oke. Nah, terus dia ngelihat aku punya prestasi di SMP karena waktu itu sempat tur Eropa kan. Karena nyanyi. Keren banget. Gitu. Terus udah gitu dia bilang, boleh nggak lu join di band gue gitu. Kebetulan saya kan anaknya suka ngeband juga, jadinya yaudah deh ngeband. Nah itu dari SMP sampai aku kuliah. Oh lumayan ya, berarti lama juga ya? Lama banget, sampai punya beberapa lagu gitu, hampir mau album lah. Nah terus udah gitu, kayaknya kesibukan kuliah masing-masing.
kita bubar, berpencar, terus aku bikin band baru di Bandung. Oh, karena tempat kuliah di Bandung? Iya. Oh, oke. Terus karena ingin menyambung nasib ya, akhirnya aku ditarik sama band gitu. Ya udah, akhirnya nyari duit dari situ di Bandung. Terus tadi kalau tur Eropa nih, tadi aku kayak agak-agak, wah tur Eropa, itu gimana ceritanya sih bisa mulai tur Eropa? Padahal itu kamu berarti SMP ya? SMP, itu kelas 3 banget sih. Kelas Keren 3 SMP ya. Jadi aku itu dulu SMP memang suka nyanyi. Nah, kebetulan guru musik aku tuh sangat mensupport, guru musik sekolah ya. Jadi dia, aku tuh masuk ke ekskul angklung. Nah, di Bandung kan ada lomba musik angklung Padaeng tuh di UPI. Nah, aku dari kelas 7, kan dia 2 tahun sekali tuh. Jadi kelas 7 sama kelas 9 aku ikutan lomba itu. Kebetulan aku selalu juara 1 angklungnya dan vokalis terbaik. Gitu. Akhirnya berturut-turut selalu dapet predikat itu. Terus akhirnya kedutaan Indonesia di Belanda tuh dia butuh untuk musik tradisional di sana. Ada acara di sana, akhirnya tim kita yang ditarik ke sana gitu. Di Amsterdam, di Belgia, di berbagai Paris, kota di Eropa ya? Iya. Ih, keren banget. Kamu udah tur Eropa udah, terus ngeband juga udah banyak gitu loh. Maksudnya udah pengalamannya udah banyak. Terus kenapa ikut idol? Aku mencari pengalaman. Karena dari kecil aku jujur sering banget ikut kompetisi. I see. Dari Avi Junior, Idola Cilik, mungkin kamu juga pernah. Iya, Idola Cilik. Oh iya, Idola Cilik. Iya. Season berapa tuh? Pokoknya dari season 1 sampai aku udah mentok usianya tuh, aku ikut terus. Oh iya? Serius, tapi aku gak pernah lolos kebetulan kan. Gitu. Aku malah lolosnya dulu Avi Junior. I see. Emang apa ya, kompetisi ajang pencarian bakat tuh ada fun-nya tersendiri sih. Karena ada pressure-nya juga gak sih? Pressure tersendiri. Karena kita juga butuh, apa ya? Kita tuh butuh pribadi yang diingat sama orang. Ternyata. Benar. Karena aku baru menyadari sekarang setelah aku Indonesian Idol. Karena dulu aku sempat masuk X Factor juga. Tapi kenapa aku gak lolos? Mungkin suaraku bisa dibilang bagus. Tapi ya apa yang mau diingat sama orang tentang Galuh gitu. I see. Jadi kayak kita harus punya karakter sendiri sih. Tapi menurut kamu emang kayak what is memorable from you? Kayak apa yang membuat kamu kayak sekarang di Idol berbeda sama kamu di ajang pencarian bakat sebelum-sebelumnya? Karena aku tahu apa yang mau aku lakuin. I see. Dan aku tahu gimana caranya supaya penonton ingat sama aku. Kayak misalnya judging yang dipeluk sama Kak Dikta, itu kan Kak Dikta nggak semena-mena meluk, tapi sebelumnya aku ada bridging dulu, kayak aku masuk ke ruang audisi tuh dengan fun, terus dengan aku bikin sesuatu yang juri tuh kayak ngelihat aku kayak, ih ini anak kayaknya punya sesuatu nih gitu. Terus aku bilang, Kak Dikta aku boleh nggak jadi kucingnya Kak Dikta? Itu karena apa? Karena aku pengen mereka perhatiin aku juga gitu. In a way berarti kayak ini gak sih, kayak sebelum kamu mau masuk ke ruang audisi, gak cuman prepare nyanyi, tapi kamu juga prepare apa yang mau kamu present ke mereka. Jadi kayak brandingnya, terus kayak karena bener sih kalau misalnya ajang pencarian bakat itu, karena kan kita offernya gak cuman nyanyi doang ya, tapi kan entertainment juga. Jadi kamu offernya satu paket, gak cuman sekedar nyanyinya. Jadi dari tim mungkin Indonesian Idol-nya juga bisa melihat, oh ini gak susah nih mau lesnya, karena udah ada offer lainnya dari sekedar gak cuma nyanyi doang gitu ya. Dan kayak karakternya harus dibentuk dari awal menurut aku gitu. Kalau misalnya aku waktu itu biasa aja sih, mungkin aku kayaknya gak akan lolos terus sih. Karena menurut aku dari 350 orang yang dapat golden ticket itu suaranya bagus-bagus semua. Gak ada yang jelek. Tapi what specialnya gitu dari orang itu. Ngerti. Gitu. Itu menarik banget sih, karena waktu aku ikut Idola Cilik, aku sama sekali gak mikir kayak gitu. Karena gimana ya, I mean I was 11 juga anyways. Jadi aku bener-bener masuk ruang audisi tuh yang kayak bengong polos gitu loh, polos kan? aja, nyanyi aja dan gak mikir apa-apa. Makanya kayak ketika itu ngobrol sama kamu dan kayak tahu bahwa oh ternyata behind that juga ada loh orang yang mesti tipenya yang kayak kamu yang prepare semuanya.
it makes sense gitu loh, bahwa oh that's why kamu punya kayak that it factor di mana yang bisa membuat kamu lolos ke babak selanjutnya gitu loh. Dan mungkin teman-teman yang mau ikut ajang pencarian bakat juga bisa mencontoh itu kali ya. Itu sedikit tips lah ya, supaya ngekonstruk itu dulu sebelum masuk ke ruang judging ya. Tapi kalau kamu membandingkan diri kamu dari sebelum Idol sama setelah Idol, apa yang kamu rasa berubah dan apa yang kamu pelajari dari Idol? Apa ya? Mungkin kalau dulu tuh nggak banyak orang yang kenal sama aku. Ya walaupun sekarang juga followers aku nggak begitu banyak, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau orang tuh banyak juga kenal sama aku. Kayak misalnya kamu tiba-tiba tahu aku dari TikTok gitu kan. Terus banyak orang-orang yang nggak sengaja scroll, kok ada Galuh gitu. Jadi aku tuh dapat pelajaran bahwa sekarang ini kayak nggak gampang untuk nge-expose diri aku di sosial media. Karena banyak orang yang merhatiin aku. Kalau aku berbuat sesuatu yang salah, kayaknya nggak etis buat penonton yang lain juga. Makanya aku selalu sekarang berpikir apa yang mau aku jalanin ke depannya. Kayak misalnya kemarin, aku kan baru ke eliminasi dan itu jauh banget top 22. Sedangkan teman-teman aku ada yang terus berlanjut bahkan sampai sekarang top 4. Top 4. Iya. Nah, aku belajar dari situ kayak, wah gue keluar di awal nih, apa yang harus gue lakukan agar orang-orang masih ingat sama gue. Gitu. Akhirnya untungnya aku punya tim yang sangat luar biasa nih untuk bikin sesuatu yang mungkin berbeda dari aku di Indonesian Idol. Itu pelajaran yang aku pelajari sih. Jadi ya aku harus tetap maintain apa yang aku lakukan ke depannya gitu. Terus kalau dulu kan kayaknya masa bodoh ya, maksudnya aduh gue nggak lolos nih, bodo amat, yang penting gue keluar, ya udah ada titel sih, cuman nyari duit aja lah. Cuman sekarang kayaknya nggak gitu. Maksudnya tujuan hidup aku jadi kayak sedikit berubah. Aku pengen lebih maju ke depannya. Aku nggak cuman pengen mikirin uang, aku nggak cuman pengen mikirin gimana. Kayaknya aku pengen membuat sesuatu yang berguna juga buat penonton gitu. Apalagi kayak mungkin dari Idol juga yang perlu dimanfaatkan kan karena kalian punya platform gitu. Dari ajang pencarian bakat punya platform, punya orang-orang yang benar-benar watching kalian. Emang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sih untuk bikin konten-konten yang baik, yang positif, yang bisa benar-benar orang tuh pas mantengin, oh ternyata dia punya something loh. Jadi makanya bisa jadi loyal fans lah ya gitu. Karena aku juga berasa banget waktu aku beres Idola Cilik tuh, salah satu yang aku rasa aku mungkin bukan salah sih, cuma I was very young juga, adalah aku emang bener-bener gak ada effort untuk mikir ke depannya gimana. Jadi cuma sekedar ya udah nyanyi aja, suka-suka gue, aku deh gimana deh, suka-suka, aku mau sekolah lagi, aku mau gini-gini, gak mikirin ke karir gimana gitu loh. And I feel like jadinya sayang aja sih, karena maksudnya dari Idola Cilik sebenarnya if I really put enough effort and attention to my career, sebenarnya bisa lebih dari itu gitu loh. Tapi karena emang waktu itu I was very young and also attentionnya kebagi kemana-mana, jadinya emang gak terfokus untuk berkarya yang seberkarya itu gitu loh. Jadi makanya it's really nice kayak looking at you and yang punya maksudnya prospek udah bisa memperhatikan, oh kira-kira ke depannya gue mau ngapain ya. Terus kamu juga bisa mengasah potensinya, oh gak cuma nyanyi doang nih, gue punya kemampuan public speaking, gue bisa begini, I'm gonna do this, which I think is really nice. Karena kayak zaman sekarang kan kompetisi makin banyak ya, kayak orang-orang public figure makin banyak. Terus kayak semua orang tuh pada paket lengkap gitu loh, yang kayak bisa nyanyi, bisa acting, bisa hosting segala macam. Jadi makanya ketika menemukan kayak kamu yang bisa nyanyi, bisa hosting, bisa semua bisa tuh ya oke banget lah. And I think prospek karirnya pasti bisa panjang. Amin. Gitu ya. Dan untungnya aku sadar akan potensi aku itu dan melihat peluang sebenarnya. Iya, which I think is kalau ada momentum dan lain-lain pasti bisa jalan terus gitu kan. Kayaknya aku beruntung banget nih bisa diundang podcast sama Agatha Chelsea. Ini ya dulu aku nontonin dia di TV guys. Sekarang sebelahan. Aduh. Tapi ngomong-ngomong nih ya, yang bikin aku ini juga kayak
caught my attention adalah kamu tuh kalau perform kan selalu energik ya. Is that part of your branding juga untuk selalu energik dan selalu kayak menampilkan apa ya, yang selalu happy, selalu fun, atau enggak sebenarnya? Emang naturalnya aja kamu kayak gitu. Gimana ya? Kalau dari energik itu sebenarnya udah keasah dari band aku yang sekarang namanya Spellamo. Spellamo, oke. Yes. Karena branding Spellamo itu lebih ke hip hop R&B party bandnya. Jadi mau nggak mau di atas panggung harus joget. Oke. Dan sisanya itu sebenarnya agak sedikit menyinggung ke masa lalu juga. Karena dulu tuh aku ngerasa terlalu sering sedih dan menyendiri. Akhirnya aku kayak, akhirnya gue nggak boleh kayak gitu deh. Sedih-sedih mulu kayaknya kedepannya gue nggak akan maju nih gitu. Terus akhirnya aku menemukan, oh yaudah deh, gue harus ceria di sini. Akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu. Malah sekarang tuh kalau misalnya di atas panggung gak energik tuh kayaknya kayak kurang, kayak sayur tanpa garam gitu lah. Kayak gak dapet gitu ya. Iya, kayak gak dapet gitu. Berarti sih bukan branding ya, tapi udah jadi part of you juga gitu ya. Karena maksudnya live events yang membuat kamu berubah jadi pribadi yang lebih ceria gitu ya. Tapi emang apa turning point yang membuat kamu, oh udah deh kayaknya gak boleh sedih-sedih terus, harus jadi lebih happy, jadi lebih fun aja gitu. Apa sih turning point-nya? Jadi dulu aku tergabung di salah satu manajemen di Bandung untuk nyari uang istilahnya reguleran. Terus pada saat itu aku punya lagu yang aku kayak, aduh kayaknya gue pengen rilis sendiri deh gitu. Aku dengerin ke manajerku, ternyata dia kayak, ini kayaknya nggak cocok buat lagu kamu sendiri, mending buat lagu band aja. Sedangkan menurut aku band yang aku tempatin di situ tuh kayaknya nggak cocok genrenya. Karena dia kayak agak-agak pop tapi pop Melayu gitu, sedangkan aku bikin yang R&B. Jauh banget kan. Jauh. Dan sedangkan brandingnya tuh kayak mau di branding apa gitu. Gitu. Dan aku kayak, duh kayaknya nggak bisa deh. Nah pada saat itu tiba-tiba nggak tahu kenapa aku dikeluarin dari manajemen itu. Ya pada saat aku udah ngomong sama orang tua aku kayak, mah pah gak usah dikasih uang deh, aku udah bisa cari uang sendiri. Tiba-tiba seminggu kemudian aku kayak, Gal udah gak ada job lagi ya, udah. Terus gak ada, bener-bener lost, nol. That's it gitu. Iya. Terus pada saat itu aku harus bayar kuliah, harus bayar kosan, makan. Terus aku kayak, aduh ini gimana, aku cuman punya uang waktu itu 900 ribu. Terus 900 ribu buat bayar kosan 750 ribu. Terus aku kayak, what? Terus gue harus kayak gimana? Sedangkan aku di Bandung tuh belum impactful itu untuk penyanyi-penyanyi Bandung. Jadi orang-orang belum kenal aku. Dan orang yang kenal aku sebagai penyanyi tuh cuman di manajemen itu. Di kampus aku kan teknik. Jadi gak ada yang musik dong. Gak ada yang tahu aku bisa nyanyi. Ngerti. Jadi kayak, aduh gimana ya. Terus akhirnya aku diem. Aku pernah loh 1 bulan. Pokoknya 1 bulan itu aku ngutang sama ibu kosan buat makan. Itu cuma nasi sama tempe doang. Jadi ibu kosannya tuh punya warteg gitu bang. Aku ngutang sama ibu kosan, ibu pengen makan, tapi nggak ada uang, ya udah neng gitu. Dan aku minum selama itu pakai air keran yang dimasak di ibu kosan. Aku kayak nebeng, aku nebeng ini ya, masak air. Itu selama sebulan aku nggak bisa beli air galon, nggak bisa beli makan, nggak bisa beli apa. Terus aku kayak, teman-teman aku kemana nih? Jadi dulu aku punya circle yang benar-benar dekat. Kayak dulu aku sempat tergabung di salah satu drama musical gitu di Bandung. Itu teman-teman aku deket banget. Cuman pada saat itu aku yang kayak, kok teman-teman gue hilang. Bener-bener. Kok gue lagi butuh, gue lagi nggak punya uang, gue lagi stres banget sama kuliah karena kan waktu itu lagi TA kan. Lagi TA, terus TA kan butuh banyak uang buat segala macam. Papaku lagi sakit. Terus pokoknya di Karawang tuh lagi gak baik-baik aja lah gitu. Terus aku kayak, aduh gue nggak bisa nih. Gue kayaknya besok gak bisa bertahan nih. Terus ada waktu dimana aku cuman punya uang 7.000 apa berapa gitu. Itu buat beberapa hari ke depan. Kayak
aduh kok gue miskin banget gitu. Sampai pada akhirnya aku tiba-tiba dapat job nyanyi itu ada di Bandung tuh namanya Bobber Cafe. Kayak aku tahu deh, aku tahu. Bobber Cafe. Aku tahu ya. Nah aku reguler di situ. Okay. Tiba-tiba kayak, "Gal, lu bisa nggak reguler di Bobber Cafe?" Oh oke, boleh gitu kan. Akhirnya udah reguler di sana. Ternyata aku nonton salah satu komunitas stand up comedy di sana. Dari situ kayaknya aku ngeliat kan materi stand up mereka tuh kayaknya ada yang pemulung, ada yang tukang las, ada yang satpam, ada yang punya banyak duit, investor segala macam. Jadi maksudnya ada beragam macam. Wide banget ya. Iya. Terus aku kayak, aduh, kayaknya ini lebih menyedihkan dia deh daripada gue. Kok gue bisa ya? Gue mau give up karena pada saat itu gue ngerasa kayak apa gue udahin aja ya? Apa gue suicide aja ya gitu. Dan karena maksudnya nggak ada teman-teman yang support juga gitu. Teman-temanku di kampus juga mereka lagi pada sibuk buat TA-nya masing-masing. Aku juga sibuk sama TA aku sendiri. Terus aku juga kayak sibuk gimana caranya dapetin uang. Gak ada yang support. Keluarga juga taunya aku baik-baik aja dan aku nggak mau kayak bikin mereka sedih gitu kan. Yaudah akhirnya dari situ turning point-nya aku ngelihat mereka lucu. Kayaknya bikin orang ketawa bisa bikin bahagia juga deh kayak gitu. Akhirnya udah masuk situ kebentuklah pribadi aku yang lebih ceria. Gitu. Masuk ke komunitas stand up comedy. Yes. I see, ya. Cuman apa ya? Tadi yang pas denger kamu sempat ada suicidal thoughts and semua itu, apa ya? It really shows kayak the importance of support system sih. Kayak maksudnya kan tadi kamu bilang bahwa di saat ya bisa dibilang kamu di lowest point of your life, di saat kamu lagi ada banyak cobaan dan teman-teman kamu yang tadinya deket sama kamu itu ya emang mungkin mereka punya kesibukan masing-masing tapi they're not really there for you. Ya emang itu bener-bener apa ya, it was really hard lah pasti for you and it really shows the importance of kadang temen tuh gak perlu apa ya 24/7 ada sama kamu, cuman just show bahwa they care gitu kan, they care and they're there for you gitu loh. Dan maksudnya kadang makanya yang aku rasa aku sadar juga adalah emang di hubungan pertemanan apalagi di umur-umur ya maksudnya kuliah terus di kerja juga, it's harder sih buat kita untuk tetap berkomunikasi. Cuma just because kita udah lebih susah berkomunikasi doesn't mean that a simple text tuh gak mean anything gitu. Kayak kadang-kadang kita cukup bilang lo apa kabar? Terus kayak just thinking about you, I hope you're doing okay. If you need me, just text me gitu. Terus kayak karena itu kadang-kadang bisa berarti banget gitu kan buat orang-orang yang maksudnya karena kita nggak pernah tahu what's going on sama someone's life gitu. Dan kadang-kadang mungkin juga kalau misalnya keadaannya let's say teman kamu reach out ke kamu dan nanya what's happening sama hidup kamu, belum tentu kamu juga bakalan open up juga, cuma at least kamu tahu bahwa kamu gak sendiri gitu. Dan itu the feeling of not being alone juga bakal membuat kamu merasa at least I still matter, so I don't need to end my life. Karena maksudnya you are in this life, kamu masih penting gitu loh buat orang lain gitu kan. So I think yang bisa diambil adalah ya kayak buat semuanya di dunia ini ya kita harus tetap apa ya care lah sama orang sama lain ya, tetap connect sama sama lain. At least kita harus berbuat baik sama semua orang. Bener, berbuat baik dan maksudnya lebih peduli sih itu yang aku rasa. Karena aku pada saat itu ngerasa bener-bener gak ada orang satupun yang nanya keadaan aku. Kayak Galuh, are you okay? Itu gak ada sama sekali. Aku langsung kayak apa ya gitu. Sedangkan yang nanya Galuh kamu kenapa tuh anak-anak stand up. Karena pada saat itu aduh aku pengen coba deh bikin stand up, materi stand up. Terus mereka tanya, Galuh emang apa yang terjadi di kehidupan kamu dan apa yang mau kamu istilahnya angkat jadi materi stand up gitu. Dari situ aku kayak ternyata ada yang care juga ya sama gue. Walaupun itu mereka ngomong kayak gitu ya karena aku pengen bikin materi, tapi kan maksudnya aku ngerasanya didengar. Kamu merasa didengar, kamu merasa kamu tuh ada di dunia ini loh gitu kan. Betul. Dan rasa itu tuh yang maksudnya semua orang butuhkan untuk bisa ada semangat hidup gitu kan. Ya, jadi makanya
ya your story maksudnya bisa jadi mengingatkan kita semua juga sih. Karena kadang kita juga suka lupa ya. Namanya semua orang hidup, ya sibuk sama kehidupan masing-masing, pasti lupa buat kayak reach out sama ke teman-teman kita. Cuman maksudnya a simple are you okay itu benar-benar mean so much gitu loh buat orang-orang di sekitar kita gitu. Terus aku juga dapat info katanya kamu juga pernah experience bullying katanya. Is it true? Iya, itu di depan panggung. Oh my god, seriously? Jadi aku kan memang reguler dari 2017 karena di Bandung. Terus pada saat itu memang aku ngerasa, aduh gimana ya kalau penampilan anak reguler tuh harus gimana ya gitu. Dan aku nggak ngerti, kadang aku tuh kan dari dulu ikutnya festival. Yes. Sedangkan festival sama reguler kan different thing gitu kan. Kayak di atas panggung, aduh kayaknya gue harus entertainnya kayak gimana ya. Festival kan cuman naik ke atas panggung nyanyi, oke, terima kasih ya kan, tinggal nunggu pengumuman, menang juara kayak gitu kan. Sedangkan di atas panggung tuh nggak gitu. Terus aku dulu cuman pakai kayak kaos, terus rok jeans. Terus sepatunya, jadi dulu aku pakai sepatu tidak bermerek. Aduh, aku nggak mau temenan deh. Itu di depan akunya langsung. Aku nggak mau temenan deh kalau misalnya sepatu kamu enggak merek ini. Terus aku langsung lihat kaki aku kan. Sedangkan aku pakai sepatu yang, tau nggak? Sepatu Hello World, tau nggak? Hello World tuh yang kelingkingnya muncul gitu. Kayak Hello World, kelingking gue muncul gitu. Kayak, ngerti kan? Menyapa dunia kelingkingku. Dan aku langsung kayak ngelihat kakiku kayak, aduh Hello World banget kan. Yang lainnya fancy. Aduh, checklist, centang biru, centang hijau ya kan, abu-abu lah. Gue, aduh Hello World kayaknya, aduh gue diem ya kan. Dia bener-bener kayak, aku nggak bisa kalau misal temenan sama sepatunya yang enggak gitu. Terus aku langsung, ya udah, aku dari situ aku tahu, oh oke, mundur. Nah ternyata terjadi pula di atas panggung. Karena tahu ya, maksudnya reguleran tuh duitnya nggak sebesar itu. Terus aku juga nggak dikenal banyak orang dan aku nggak tahu fashion. Di atas panggung langsung kayak, ini penyanyi suaranya bagus banget, tapi kok nyanyinya bajunya kayak biasa aja sih, nggak ada bedanya sama penonton gitu. Terus ada orang yang bilang, ada temanku yang di satu band, dia dibilangin juga sama penonton, katanya gini, Gal lihat nih ada DM masuk ke Instagram mereka, kayak mereka bilang, bilangin dong itu sama vokalis lu yang satunya lagi, tuh bajunya tolong perhatiin ya, soalnya bajunya kayak biasa aja, sama aja kayak penonton. Aku langsung, Oke, dari situ aku mulai belajar desain. Ini celana aku desain sendiri. Serius? Baju-baju yang aku pakai di Indonesian Idol semua aku desain sendiri. Karena waktu itu kan badan saya seperti ini ya. Nah, nggak ada baju yang size-nya muat. Yang pas sama kamu. Terus akhirnya aku kayak, daripada gue nyari nggak dapat mulu, ya udah deh gue desain aja deh, bikin sendiri. Dari cuman situ. Itu yang maksudnya kirim DM itu stranger atau mereka penonton bandku? Penonton band. Iya, yang memang reguler datang. Oh, berarti stranger. Kadang tuh kalau orang yang kayak bully atau kayak ngomong yang nggak enak, kadang yang paling bisa bukan membalas lah ya, cuma kayak membuat mereka diem adalah pembuktian aja sih, bahwa kita tuh I'm better than you gitu loh. Kayak lu diem aja, nanti lihat aja nih gue bakal jadi lebih baik gitu. Iya gak sih? Iya betul. Kayak kadang kalau kita balas ngomong tuh kita masih samanya kayak mereka. Iya betul. Jadi nari ya. Betul. Aduh gue salting gini. Gak bisa diem, gue takut banget. Tapi ngomong-ngomong kan kamu masuk ini kan, berarti masuk komunitas stand up nih. Berarti bisa stand up dong, Stand up apa ya? Ih, jangan suka ditodong dong, malu banget gue. Guys, lucu nih. Soalnya materi stand up kan agak-agak dark jokes ya, karena pengalaman hidupku yang lalu. Kayaknya takut deh kalau yang itu. Jadi biasanya kalau bahan stand up komedi kamu tuh diambil dari life story. Yes, yang kayak kisah cinta, kisah hidup, perjuangan, mati-matian yang aku mau, kayak gitu-gitu, yang aku mau bunuh diri apalah, kayak gitu-gitu. Tapi emang kisah cinta kamu juga dark?
Kisah pertama dark. Kenapa gue tadi ngomong kisah cinta ya? Cinta kamu dark. Diulik kan nanti kan? Ya, soalnya kan aku gak berexperience soal kisah cinta kan. Jadi makanya aku mau mendengar aja dari Kakak Galuh nih, kisah cinta yang dark tuh kayak gimana? Aduh lucu banget nih. Aduh ini gak dark sih, tapi ini lucu. Jadi Kenapa? kisah cinta aku tuh gak pernah pacaran. Sampai pada akhirnya aku kuliah tahun ke-4. Oke. Itu aku baru pertama kali pacaran. Dan itu pun pacarannya bukan yang kayak dideketin sama orang. Itu karena aku penasaran. Jadi aku gak pernah dideketin karena mungkin dulu aku sejelek itu kali ya. Terus kayak sehitam dan dekil itu karena Hello World, sepatunya juga Hello World gitu kan. Aku kayak tidak semenarik itu kan. Makanya aku gak pernah deket sama cowok. Nah terus akhirnya aku pas kuliah kayak, aduh gimana ya cara dideketin sama cowok tuh gimana rasanya gitu. Akhirnya aku install aplikasi lah. Iya kan? Aplikasi Hello World gitu kan. Dulu warnanya merah. Oh merah, yang merah. Ya masih merah. Terus kayak aduh swipe gitu kan. Swipe right, swipe left gitu. Iya gitu kan. Aduh. So cantik banget gue, ini kayaknya jelek. Padahal dia juga belum tentu mau sama gue ya. Terus udah nih dapet nih satu cowok. Terus tiba-tiba dia menyatakan cinta lah. Baru sebulan deket ya kan. Tapi gak pernah ketemu. Chat doang. Oke. Terus kayak dia ngomong, aku suka nih sama kamu, jadian yuk gitu. Terus aku langsung, apakah ini waktunya aku memiliki seorang kekasih gitu kan? Iya. Wah, ekspektasi aku tinggi, besar gitu kan. Akhirnya, aduh tar dulu ya aku mau pikir-pikir dulu gitu kan biasanya kan. Iya dong, harus gitu dong, harus pikir dulu ya. Aku belajar dari teman-temanku sih kayak, ntar dulu ya aku mau mikir-mikir dulu. Besoknya baru aku jawab, udah deh aku mau deh jadi pacar kamu gitu. Itu video. Ini belum ketemu. Video call. Aduh. Terus. Gue malu nanti takut dianya nonton lagi. Nah udah kan. Akhirnya dia ngomong, sekarang kita pacaran ya. Udah tuh. Sebulan lah jalan. Berjalan tapi belum pernah ketemu. Tiba-tiba di akhir bulan dia ngajakin ketemu di Bandung. Karena sama-sama di Bandung kita. Ini kan sama-sama di Bandung. Iya, cuman nggak ketemu. Pada waktu itu aku lagi di Karawang, dia lagi di tempat lain karena lagi liburan kuliah. Akhirnya ketemu di Bandung. Aku kayak ngek-ngok gitu kan. Kok kayaknya tidak sesuai ekspektasi aku orangnya. Maksudnya bukan yang kayak aku nggak expect dia harusnya ganteng. Enggak. Nah dari situ aku kayak, aduh kayaknya membatasi sama cowok. Kayaknya semua cowok sama aja padahal baru satu kan deket. Gitu. Baru satu. Iya. Tapi setelah itu ada lagi nggak? Setelah itu ada deket lagi tapi sama aplikasi lagi. Sama aplikasi lagi. Nah itu pun cuma 3 bulan berjalannya. Setelah itu udahlah sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Tapi itu berarti dark juga. Asli sekarang katanya dark kan kisah cinta. Nah kalau sama yang aplikasi itu pas papaku meninggal dia nggak datang. Aku langsung ya udah deh gitu. Waduh, ya. Berarti emang ya. Mungkin emang tandanya nih jangan pakai aplikasi guys. Iya. Coba tolong yang real life aja ya guys. Tipe cowok Galuh kayak gimana sih emangnya? Dia mau manggil Jin. Tolong ya editor ya, di sini ada Jin ya. Tapi emang tipe cowok Galuh kayak gimana sih emangnya? Dan gitu dong. Tipe cowok aku yang penting baik ya. Standar. Template. Tinggi ya. Tinggi. Aduh nanti takut ketahuan. Baru baik sama tinggi loh. Iya. Baik banget. Aku suka yang pintar. Obrolannya nyambung. Itu penting sih. Penting. Kalau misalnya obrolannya nggak nyambung kayaknya kayak ngik-nguk gitu. Iya, kayak bengong ya. Nanti pacarannya gimana ya? Iya, kan ngobrol iya, mulu bener. pasti. Iya, bener. Walaupun aku nggak tahu rasanya pacaran gimana. Pacaran serius tuh gimana sih guys? Iya. Berarti tadi udah baik, tinggi, pinter, menyenangkan. Oke. Yaudah deh, coba bikin stand up based on tipe cowok, bisa nggak?
Ditodong. Based on video itu. Lah, ditodong. Masalahnya gue gak pernah bikin stand up kayak gitu ya. Kamu yang lain deh. Gue bingung banget. Mau tahu gak stand up aku yang waktu awal-awal? Apa tuh? Ini gak lucu banget sih. Coba. Ini gak lucu banget. Lucu nih guys. Aduh. Jadi guys, aku ini Galuh Indrajita dan aku ini seorang penyanyi. Jadi kata orang, kalau jadi penyanyi tuh harus punya ciri khas. Makanya biasanya dulu tuh aku suka pakai anting-anting yang sangat besar. Saking besarnya tuh buletan, sampai tiba-tiba pas gue lagi nyanyi ada lumba-lumba loncat di situ. Materi aman. Ada lagi materi yang aku pernah persiapin. Tadinya aku mau nyiapin materi ini buat Indonesian Idol. Cuman nggak sempat gara-gara jadi kucingnya Kak Dita. Oh iya. Gini, aku tuh seneng banget kemarin masuk Indonesian Idol karena jurinya itu salah satunya ada Kak Bunga Citra Lestari. Tapi aku tuh sebenarnya bingung sama Kak Bunga Citra Lestari ini kenapa ya? Karena yang bunga dia, tapi yang mekar gue. Tepuk tangan. Thank you so much Galuh udah mampir-mampir ke podcast aku. Sama, terima kasih juga Jangan Chelsea. bosan-bosan ya mampir ke podcast Iya aku dong. ya. Nanti kita girls talk Iya lagi. dong, harus. Seru banget. Seru banget. Thank you so much guys for watching my podcast. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira mau ngobrol-ngobrol sama siapa lagi. And I'll see you guys next time. Bye-bye.